Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat ramah. Kalau ketemu orang di jalan, kita biasa saling senyum. Kalau ngobrol langsung, tutur katanya sopan. Kalau ada tamu datang ke rumah, pasti kita suguhi yang terbaik. Itu identitas kita. Tapi, begitu kita masuk ke dunia internet, semuanya terasa berbeda. Komentar bisa berubah jadi tajam. Nada bicara berubah jadi kasar. Manusia seakan berubah. Pertanyaannya, kenapa orang yang sama, yang begitu ramah di dunia nyata, bisa menjadi begitu kejam di dunia digital? Mari kita coba bedah satu persatu. Di dunia nyata, kita hidup dengan konsekuensi yang jelas. Kalau kita berbicara kasar ke orang lain, akan ada reaksi langsung. Mungkin tatapan tidak suka, mungkin teguran, atau bahkan konflik fisik. Ada rasa malu, ada tanggung jawab sosial yang melekat. Nah, di internet, semua itu seolah lenyap. Nama bisa dipalsukan, foto profil bisa dikosongkan, identitas bisa disembunyikan di balik anonimitas. Dan saat konsekuensi itu hilang, sisi lain dari diri kita yang mungkin tidak pernah kita tunjukkan, seringkali muncul ke permukaan. Di dunia maya, setiap orang merasa punya panggungnya sendiri. Semua merasa pendapatnya paling benar dan paling penting untuk didengar. Ini menciptakan sebuah arena raksasa di mana semua orang berlomba-lomba untuk bersuara. Masalahnya, tidak semua orang siap untuk menghadapi perbedaan pendapat. Perbedaan kecil bisa dengan cepat berubah menjadi serangan personal. Diskusi yang seharusnya mencerahkan malah berubah jadi ajang saling menghina. Opini yang beragam malah memicu perang kata-kata yang tidak ada habisnya. Ini bukan berarti kita semua pada dasarnya adalah orang jahat. Mungkin ini karena kita belum terbiasa mendengar tanpa merasa perlu untuk menyerang balik. Budaya ramah tamah di Indonesia itu sangat kuat, tapi akarnya ada pada interaksi langsung. Tatap muka, intonasi suara, bahasa tubuh, semua elemen itu berperan penting. Internet menghilangkan semua itu. Sebuah kalimat yang sebenarnya bernada netral bisa ditafsirkan sebagai kalimat yang kasar. Sebuah candaan bisa terasa seperti penghinaan yang serius. Bahkan diam atau tidak merespons bisa dianggap sebagai tanda setuju atau justru menantang. Jadi, banyak sekali konflik online yang terjadi bukan karena ada niat buruk, tapi murni karena miskomunikasi besar-besaran. Ada satu hal lagi yang jarang kita sadari. Platform media sosial itu sendiri tidak netral. Coba perhatikan, konten yang penuh amarah, yang kontroversial, yang ekstrem, seringkali justru yang paling cepat menyebar. Kenapa? Bukan karena konten itu paling benar atau paling bermanfaat, tapi karena konten semacam itu memancing reaksi emosional. Marah berarti orang akan berkomentar. Komentar berarti ada engagement. Dan engagement bagi platform berarti keuntungan. Tanpa kita sadar, kita semua sedang dilatih untuk menjadi lebih reaktif, bukan menjadi lebih bijak dalam merespons informasi. Kita didorong untuk cepat bereaksi, bukan untuk berpikir mendalam. Sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita mengetik sebuah komentar pedas yang tidak akan pernah berani kita ucapkan secara langsung ke wajah orangnya? Pernahkah kita membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang tentang dampaknya bagi orang lain yang membacanya? Saya yakin, hampir semua dari kita pernah melakukannya. Setidaknya sekali. Ini bukan karena kita adalah orang yang jahat, tapi karena internet dengan segala kemudahannya terkadang membuat kita lupa. Lupa bahwa di balik setiap layar, di balik setiap akun, ada manusia nyata, manusia yang punya perasaan, yang bisa terluka oleh kata-kata kita. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus berhenti bicara sama sekali? Tentu tidak. Apakah kita harus selalu diam dan menerima semuanya?
Juga bukan itu jawabannya. Solusinya dimulai dari kesadaran. Sadar bahwa setiap kata yang kita ketik punya dampak, entah itu positif atau negatif. Sadar bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang normal dan bahkan sehat dalam sebuah masyarakat. Dan yang terpenting, sadar bahwa tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Kadang, memilih untuk tidak membalas adalah sebuah bentuk kedewasaan. Kadang, meluangkan waktu untuk mendengar dan mencoba memahami sudut pandang lain jauh lebih penting daripada sekadar memaksakan pendapat kita. Indonesia tidak berubah, manusianya pun tidak tiba-tiba menjadi jahat. Yang berubah adalah ruang interaksinya. Internet pada dasarnya hanyalah sebuah cermin yang sangat besar dan kuat, yang mampu memperbesar apapun yang sudah ada di dalam diri kita, baik itu kebaikan maupun sisi gelap kita. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua renungkan adalah, saat kita bercermin di internet, wajah seperti apa yang ingin kita lihat terpantul dari sana? Wajah yang ramah dan bijak, atau wajah yang penuh amarah dan kebencian? Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan mari kita sama-sama berusaha menjadikan ruang digital kita menjadi tempat yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.